Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Banjar MPDI akan membahas materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Anak-anakku, sebelum kita membahas materi kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk serta rahmat sehingga kita mendapatkan materi yang kita ajarkan sesuai dengan tujuan kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan definisi Al-Quran sesuai dengan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kedua, menunjukkan contoh bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran juga anak-anakku semuanya, yang menjadi pedoman kita yang kedua adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Selanjutnya kita membaca surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yakni yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 akan kita pahami satu persatu. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya
serta pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaklah disadari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama pemimpin memerintahkan kebenaran, selama pemimpin memerintahkan kebaikan, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi. Begitu pula sebaliknya. Andaikan pemimpin memerintahkan kemaksiatan atau melawan perintah Allah, maka tidak benar untuk diikuti. Untuk selanjutnya kita membaca surat An-Nahl ayat 64. Ya, coba perhatikan dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan ayat ataupun An-Nahl ayat 64 yakni sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi yang beriman. Contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis, tentunya melalui lisan-lisan para ulama yang telah mendapatkan keilmuan yang itu bisa kita jadikan hujah-hujahnya. Yakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Senantiasa memahami isi kandungan dan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Selanjutnya kita membahas tajwid di dalam bacaan Alif Lam Samsiah. Alif Lam Samsiah, Alif Lam Samsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf Samsiah. Jumlah huruf Samsiah ada 14, yakni Ta, Sa, Shad, Ra, Ta, Dha, Zal, Nun, Dal, Sin, Dha, Zai, Shin, Lam. Cara membaca alif lam samsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam ke huruf-huruf samsiah sehingga bacaan lam sukun
hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiah sering juga disebut dengan idgham syamsiah. Sekarang kita mencoba untuk membaca atau memahami alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah juga ada 14, yakni hamzah, ba, ghain, ha, jim, ka, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas atau diidharkan, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan idhar qamariyah. Anak-anakku semuanya, sementara itu untuk pembelajaran kita hari ini